Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kurnia Official. Di sini saya ada bahan bonsai boxus atau cendrawasih. Di sini saya mau melakukan perawatan rutin. Perawatan ini rutin dilakukan kalau ranting-rantingnya, daun-daunnya udah banyak lebat sehingga perlu perapian. Perapian ini selain untuk merapikan, memperindah tanaman ini, juga untuk mempercepat pertumbuhan mahkota. Jadi asupan nutrisi akan banyak ke mahkota sehingga mahkota akan tumbuh ranting dan daun-daun yang lebat dan memperbesar batang dari mahkota ini. Kalau begitu langsung saja kita lakukan pruning pohon cendrawasih atau boxus ini. Kita buang ranting yang tidak perlu. Fungsi dari pruning ini adalah untuk memperbanyak ranting maupun anak ranting, khususnya anak ranting dan cucu ranting, sehingga akan membuat penampilan bonsai ini menjadi lebih indah dan menarik. Kita pilih daun-daun yang atau ranting maupun anak ranting yang tidak perlu. Sedangkan berapa lama kita melakukan perawatan bonsai atau melakukan pruning kembali, itu tergantung bagaimana kondisi pohon tersebut. Apakah sudah cukup panjang lebat sehingga diperlukan pruning atau tidak. Jadi masing-masing tergantung dari kondisi pohon tersebut. Seperti kita tahu sendiri, sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai bahan bonsai maupun bonsai itu sendiri, karena bonsai itu sendiri tetap harus dilakukan perawatan yang rutin, karena pohon bonsai adalah tanaman yang hidup sehingga tetap mengalami pertumbuhan, sehingga diperlukan perapian yang terus-menerus oleh sebab itu untuk tanaman bonsai sendiri harganya tetap akan mahal, karena untuk pembuatan maupun perawatan bonsai sendiri itu tidak mudah dan butuh waktu yang lama, yang tidak bisa sekali jadi terus tidak perlu perawatan lagi, itu tidak. Sedangkan tanaman-tanaman lain, tanaman hias lain, itu kebanyakan tidak bisa bertahan lama, paling boomingnya saja. Waktu booming itu akan menjadi sangat mahal.
Tapi ketika itu sudah tidak booming lagi, tidak populer lagi, akan turun. Sedangkan bonsai tidak, karena bonsai sendiri membutuhkan perawatan yang rutin, membutuhkan kesabaran dan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, harga bonsai akan tetap mahal tergantung pada kualitas bonsai itu sendiri dan tergantung seni pembuatnya. Dengan mengacu pada pakem-pakem bonsai, gaya-gaya bonsai yang sudah dikenal luas, maupun inovasi sendiri, tapi tetap mengacu pada prinsip keindahan dari bonsai tersebut. Yang paling penting dari pruning itu, yang jelas utama itu membuang cabang-cabang yang tumbuh pada batang yang tidak diperlukan. Sedang yang lain mengikuti dari pola melebar. Jadi dari ujung pangkal cabang untuk rantingnya itu pendek, terus ke depan itu melebar, terus ke ujung menyempit lagi. Dengan pola begitu kita mengikuti pola dari tekstur dari pohon tersebut yang berbentuk kerucut dan melancip di atas dengan percabangan yang berselang-seling, kanan kiri, apakah tangan yang pertama, tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat itu tidak sejajar tapi berselang-seling. Sebenarnya untuk bonsai sendiri itu bisa dikatakan yang tumbuh di alam, yang sudah tua usianya, itu kadang banyak yang tidak sesuai dengan pakem bonsai atau tidak sesuai dengan bonsai-bonsai yang dibikin para seniman bonsai. Jadi tujuan pembuatan bonsai sendiri itu bukan sekedar meniru atau miniatur pohon tua yang berada di alam, tapi tujuan dari pembuatan bonsai itu adalah memperindah tanaman supaya terlihat seperti pohon tua yang ada di alam tapi memiliki keindahan. Jadi unsur utama dari pembuatan bonsai tersebut adalah keindahannya itu. Jadi tujuan pembuatan bonsai itu memperindah tanaman itu sendiri, bukan sekedar meniru pohon yang telah mempunyai umur yang panjang yang berada di alam. Tapi bonsai itu sendiri membuat miniatur dari tanaman besar yang terasa terlihat tua tapi mempunyai keindahan. Jadi unsur keindahan itu sendiri yang menjadi tolak ukur dari sebuah bonsai.
seperti kita tahu sendiri, keindahan itu sebenarnya relatif juga. Ada yang menyukai keindahan untuk tanaman itu seperti ini, gaya ini. Semua relatif. Cuma dari yang relatif itu, dalam menilai sebuah keindahan, ada garis besar yang berlaku umum dari sebuah keindahan sebuah tanaman. Nah, dari tolak ukur itu sendiri, yang kemudian melahirkan gaya-gaya dari tanaman bonsai itu sendiri. Mungkin ada yang suka gaya formal, gaya informal, atau gaya bucin, atau cascade, semi cascade, dan lain-lain. Banyak dari gaya-gaya bonsai tersebut yang disukai oleh para bonsai. Itulah kerelatifan dalam seni bonsai tersebut. Dalam menilai sebuah keindahan dari tanaman, khususnya bonsai. Tapi untuk garis besarnya tentang keindahan tersebut tetap sama. Baik itu kayak formal, informal, cascade, semi cascade, atau gaya-gaya yang lain, tetap saja nilai utama dari keindahan itu tersebut adalah bentuknya yang indah dan sempurna. Itu sendiri yang sebagai penilaian dari bonsai tersebut. Jadi kalau membicarakan masalah bonsai, ada yang menganggap mungkin adenium dan kelapa itu bukan bonsai. Ada yang menganggap adenium dan kelapa itu bonsai. Itu tergantung penilaian dan persepsi masing-masing. Cuma kalau menurut saya, adenium dan kelapa itu termasuk bonsai kalau dibentuk sesuai dengan kaidah-kaidah bonsai. Yaitu menyerupai tanaman yang berusia tua, yang tumbuh di alam, tapi mempunyai nilai keindahan. Jadi nilai keindahan tersebut yang menjadi tolak ukur dari sebuah bonsai. Tapi keindahan tersebut harus mempunyai kaidah-kaidah bonsai tersebut. Jadi bukan asal indah. Jadi kesimpulannya, untuk tanaman menurut saya, tanaman kelapa dan tanaman adenium atau kamboja itu dapat dikatakan bonsai kalau tanaman itu dibentuk menyerupai tanaman asli yang tumbuh di alam.
mempunyai nilai keindahan yang dapat dinilai oleh kebanyakan orang atau para penikmat tanaman, khususnya bonsai tersebut. Jadi yang penting apa yang kita sukai, intinya kita jalankan aja, asal kita suka. Dan orang lain juga menyukainya, maka kita harus berpegang teguh pada prinsip itu, tapi tetap menghormati untuk pendapat dari orang lain tentang pengertian atau ciri-ciri dari bonsai tersebut. Dapat kita lihat sekarang saya sudah selesai melakukan perawatan dari bonsai boxus atau yang biasa disebut cendrawasih tersebut. Bisa kita lihat di sini percabangan selang-seling, tidak pada posisi yang sejajar, dan tanaman mengerucut ke atas dengan bagian bawah yang lebih lebat dan bagian atas lebih lancip. Itulah salah satu kaidah dari bonsai, baik itu bergaya formal, informal, atau tertiup angin, atau seperti hujan atau apa, atau cascade, semi cascade, semuanya sama. Gaya-gaya itu cuma membedakan untuk bentuk dari batang dari bonsai tersebut. Sedangkan perantingan, anak ranting maupun daun-daunnya itu mengikuti pola yang sama, yaitu mengerucut dari bawah ke atas. Itulah yang namanya kaidah bonsai tersebut, yaitu bentuk tanaman atau perantingan dan anak ranting, cucu ranting itu mengerucut dari bawah ke atas. Itulah dari kesamaan dari semua gaya-gaya bonsai yang ada maupun dibuat oleh para seniman bonsai. Kita tahu sendiri bahwa tumbuhan yang hidup di alam itu tidak semuanya mempunyai pola yang mengerucut, karena tidak semua tanaman yang berusia tua di alam, tumbuh di alam, itu memiliki keindahan. Jadi intinya yang tersebut, intinya itu keindahannya itu sendiri. Jadi inti dari pembuatan bonsai itu membuat miniatur pohon yang berusia tua dan berada di alam tapi mempunyai keindahan yang berlaku umum, yang dapat diterima oleh semua orang, maupun baik seniman bonsai maupun penikmat bonsai itu sendiri.
Demikianlah perawatan dari bonsai cendrawasih atau boksus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.